Hanya saja ada pergerakan di sana. Cepat, seorang pencuri masuk ke sana. Mama Yang, itu tidak lagi dapat digunakan. Saat ini, orang terhormat itu sedang berjalan di luar. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Kamu tunggu sampai malam. Ketika para tamu bangsawan telah pergi ke perjamuan, temukan saat yang tenang. Dan tenggelamkan dia di kolam. Jangan. Mama. Aku mohon padamu. Selamatkan nyawaku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bisa melakukan apa saja, Mama. Aku tidak boleh mati. Mama. Aku jelas-jelas hampir mendapatkan kebebasanku. Aku jelas-jelas hampir lepas dari status budakku. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Dua kakak, aku mohon kalian lepaskan aku. Biarkan aku bertemu Mama Yang. Dia pasti akan mendengarkan penjelasanku. Perbuatan memalukan yang kamu lakukan telah mempermalukan seluruh kediaman kanselir. Kami sama sekali tidak bisa mengampunimu hari ini. Menurut aturan kediaman kanselir, mereka yang melakukan perzinahan dan hubungan terlarang harus ditenggelamkan dalam kandang babi. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, simpanlah untuk Raja Neraka. Aku tahu, identitas orang itu sangatlah mulia. Dia sangat puas denganku. Jika kalian membunuhku, aku khawatir nyawa kalian sendiri tidak akan aman. Kau tetap di sini dan jaga dia. Aku akan pergi mencari Mama Yang. Kalau begitu pergilah dengan cepat dan kembalilah dengan cepat. Itu dia, tepat sekali itu, dia, siang ini. Orang yang bersamaku di kamar samping, itu dia. Mu Yuanyi putra mahkota Marquis Wuhan. Yang mulia selamatkan aku, siang ini. Aku adalah orang yang ada di kamar samping. Kau mengenali ini? Ya, siang ini. Anda yang menyuruh saya mengambilnya dan menyerahkannya kepada Utara. Utara. Direktorat Penjara Utara. Benar, Direktorat Penjara Utara. Kecantikan yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa diperlakukan sekasar ini? Jika ada yang bertanya, katakan saja pada mereka, untuk mencari pewaris Marquis Wuan. Ya. Pewaris Marquis Wuan. Kenapa? Mendengar reputasi buruk pewaris ini. Hamba adalah dari kediaman kanselir yang diberikan kepada pewaris Marquis Wuan. Pelayan pernikahan percobaan. Maka itu benar-benar takdir. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk menjamu tamu terhormat. Direktur, siapa orang ini? Kemarin di perjamuan apresiasi bunga plum di kediaman kanselir, seseorang menaruh obat di dalam anggurku. Jika bukan karena dia, aku hampir saja jatuh ke dalam perangkap. Bagaimana mungkin itu dia? Baik. Dia menari dengan sangat baik.
Hamba pantas mati The 10.000 film was kali. translated Hamba mohon direktur and menghukum narrated hamba. by M. Memanggil Media. pelayan seperti itu untuk mengujiku. Tampaknya orang yang meracuniku adalah Muyuanye. Biarlah, kediaman Marquis dan aku sudah lama menjadi musuh yang tak terdamaikan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengujimu. Melayani di sisiku membuatmu begitu enggan. Jangan bergerak. Aku tidak akan menyakitimu. Hamba tidak berani. Seperti yang diharapkan, aku menebak dengan benar. Aku tidak pernah berpikir kasip ini juga bisa tergerak. Jiangshu. Karena kau salah mengenali orangnya. Patuh saja biarkan aku memanfaatkanmu. Kediaman Kanselir. Nona, kamu telah memanjat dahan yang tinggi, tetapi jangan lupakan akarmu. Nyonya memberimu waktu 7 hari. Kamu harus mencari tahu situasi sebenarnya dari pewaris. Menurut aturan istana, setiap wanita berstatus rendah, entah dihadiahkan kepada tentara, atau dianugerahkan kepada kaum barbar sebagai budak. Ini memang kesempatan bagimu dan ibumu untuk melepaskan diri dari status rendah. Kesempatan terakhir. Jiangshu itu bisa mendapatkan kesempatan seperti itu adalah berkat bimbingan dan perhatian Mama. Jiangshu pasti tidak akan melupakan. Jika Mama punya instruksi lebih lanjut, mengapa tidak menemani tuan muda ini ke kediaman Marquis? The film was translated and narrated by M. Media. Terima kasih pewaris karena telah campur tangan. Kembali ke kediaman. Laporan pengintai mengatakan, gadis yang menyelamatkanku hari itu, awalnya adalah pelayan berstatus rendah dari kediaman Kanselir. Tepat sekali. Aku akan memimpinmu keluar dari lautan penderitaan ini. Hari ini adalah hari pernikahan pewaris ini. Aku meminta Jiu Tianshui untuk memberi kami kemudahan. Benarkah begitu? Karena tidak ada kursi tandu 8 pembawa, maupun 3 surat dan 6 tata cara. Apakah putra mahkota melakukan pernikahan tanpa izin tanpa mak tomblang? Dia hanyalah seorang pelayan kamar. Apakah direktur bahkan perlu menanyakan hal sekecil itu? Direktorat Penjara Utara benar-benar tidak punya pekerjaan yang lebih baik. Saya telah menerima kabar bahwa seorang buronan kekaisaran telah menyamar dan berniat menyelinap keluar kota. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia mengizinkan saya untuk melihat wajah asli pengantin wanita. Kau sengaja mencoba membuat masalah untukku, Shen Wuang. Melapor kepada direktur. Orang yang Anda cari telah ditemukan. Mari kita pergi. Bagaimana pendapatmu tentang insiden di kamar samping itu? Bagaimana cara melihatnya? Hamba tidak berani menceritakan hal ini kepada orang lain. Karena ini adalah antara hamba dan pewaris. Sebuah kasih sayang timbal balik. Kau memiliki kasih sayang timbal balik dengan Kasim itu. Beraninya kau membandingkannya dengan putra mahkota ini. Kau menyukai putra mahkota ini. Aku punya musuh bebuyutan. Hanya kau yang bisa membunuhnya. Apakah kau bersedia membantuku? Hamba akan mengikuti perintah pewaris.
sepupu kau kembali. Wan Ying sepupu perempuan Muyuanye. Kau pelayan celaka. Beraninya kau merayu sepupuku. Yin A. Dia dikirim oleh kediaman kanselir, seorang pelayan pernikahan percobaan. Dia bukan pelayan dari kediaman Wan milikmu. Keluar. Silakan duduk. Hamba tidak berani, tuanku. Saya nona muda ini bukanlah orang yang keji dan jahat. Karena kau secara resmi dibawa ke dalam puri, saya nona muda ini menerimanya. Namun, jika kau tidak meminum secangkir teh ini, maka kau meremehkan saya nona muda ini. Hamba tidak berani, tuanku. Nona Wan, berikan saja perintahmu. The film was translated and narrated by M Media. Direktur. Jangan. Aku adalah pelayan pernikahan percobaan pewaris. Jangan kau mendekat. Tangkap dia. Pewaris. Selamatkan aku. Pewaris. Seseorang ingin mencelakai kehormatanku. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku percaya padamu. Saya adalah putra wakil Menteri Lin. Saya sedang bermain dengan wanita saya. Mengapa Anda perlu ikut campur mengenai masalah hari ini? Siapapun yang berani menyebarkan berita ini, aku akan mengambil kepala kalian. Pergi. Kirim dia ke Direktorat Penjara Utara. Pergi. Sepupu. Bodoh. Kau hampir merusak rencana pentingku. Dia sangat berguna bagiku. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ada penawarnya? Cari seseorang untuk mendetoksifikasi dia, atau dia menahannya sendiri. Tidak ada cara lain. Pewaris. Hamba mohon pewaris membantu hamba dengan penawarnya. Hamba pelayan Anda juga pernah membantu pewaris sebelumnya. Seseorang yang disentuh oleh Kasim tidak layak berada di ranjangku. Pewaris, Jiu Tianshui membawa Jin Wei dan menerobos masuk. Mengapa dia datang? Aku dengar kasus besar terjadi di kediaman Marquis. Aku tuan ini datang sendiri untuk menangkap orang itu. Tuan Direktur, tempat ini adalah kediaman Marquis. Tuan pewaris. Mengigau namun masih memikirkannya. Lihat baik-baik siapa aku. Shen Wuwang, yang kau pegang di pelukanmu,
adalah pelayan pernikahan percobaanku. Dengan hak apa kau membawanya pergi? Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang Direktorat Penjara Utara tidak bisa bawa pergi. Kau. Putra mahkota sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Pelayan wanita di pelukanku ini. Apakah dia sebanding dengan seluruh kediaman Marquis? Masalah sepele seperti perzinahan. Bagaimana hal itu mengganggu orang ini? Jiu Tian Sui. Saya pikir, dia kemungkinan besar datang ke sini untuk pelayan ini. Sepupu. Pelayan ini bukan milikmu. The film was Dia hanyalah translated seorang pelayan. and narrated Makhluk by yang secara M. alami Media. rendah dan hina. Sepupu. Bahkan jika kau memberikannya kepada Kasim ini, kau masih punya aku. Sepupu. Sepupu. Aku mohon padamu. Pernikahan percobaan. Bukan pernikahan percobaan. Ini adalah pernikahan resmi. Ini adalah pernikahan percobaan telah selesai. Di mana pewaris? Bagaimana kau bisa memiliki token emas? Kau tertarik pada token emas ini. Mengapa kau memiliki token emas? Ini adalah token Direktorat Penjara Utara. Pemegang surat perintah ini dapat memerintah seluruh Direktorat Penjara Utara. Ada berapa totalnya? Ini adalah token otoritas yang dapat memerintah seluruh Direktorat Penjara Utara. Kau ingin mendengarku bicara? Setiap orang mendapat satu. Token emas ini awalnya hanya ada satu. Kaisar pertama secara pribadi menganugerahkannya kepada pendiri Direktorat Penjara Utara, kediaman Marquis Wuan. Sekarang kediaman Marquis Wuan telah merosot. Direktorat Penjara Utara dikelola olehku. Yang Mulia menganugerahkan token emas lain kepadaku. Apakah persis sama? Itu direplikasi oleh generasi selanjutnya. Akan selalu ada perbedaan. Tapi itu hanyalah hal yang sama. The film was translated and narrated by M. Ambil ini. Media. Pergi cari Direktorat Penjara Utara. Detail token emas memiliki perbedaan. Detail. Aku tidak ingat. Tapi orang ini adalah seorang Kasim. Hari itu di ruangan samping. Seharusnya bukan dia kan? Kau sangat peduli pada token emas ini. Apakah kau mungkin mencari seseorang? Kau seperti ini. Benar-benar berbeda dari malam itu. Malam yang mana? Direktur, pewaris Marquis Wuan telah tiba. Putra mahkota. Putra mahkota. Kau terlihat bahagia. Putra mahkota adalah sangat perhatian. Karena dia adalah orangku. Tentu saja aku peduli. Mari kita pergi.
Aku akan membawamu kembali ke kediaman Marquis. Bukankah ini kediaman Marquis? Pelayan ini melayani dengan baik. Aku akan mengambilnya. Aku meminta putra mahkota untuk dengan baik hati melepaskannya. Melayani dengan baik. Mungkinkah tadi malam? Bukan putra mahkota. Apakah akan pergi atau tinggal? Jiu Tiansui. Kau juga harus menanyakan pendapatnya. Kontrak perhambaan saya masih ada di kediaman Marquis. Masalah yang paling mendesak masih untuk melepaskan diri dari perhambaan. Masalah token emas. Saya bisa menyelidiki di hari lain. Itu tidak akan terlambat. Hamba bersedia kembali ke kediaman Marquis bersama putra mahkota. Hamba mohon Jiu Tiansui untuk menunjukkan belas kasihan. Karena memang begitu, maka aku berterima kasih kepada Jiu Tiansun karena telah melepaskannya. Pergi. Beri Jiu Tiansui hormat yang mendalam. Mari kita berpisah di sini. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau yakin? Kau tidak akan menyesalinya. Dia adalah pelayan pernikahan percobaanku, setara dengan selir kedua. Jika Jiu Tiansui bersikeras mempertahankannya, bukankah itu melanggar etika kemanusiaan? Kaisar akan menegakkan keadilan untukku. Jiu Tiansui, mengapa harus bersusah payah seperti itu? Dia hanyalah seorang pelayan. Jika dia diberikan, maka dia telah diberikan. Kau tinggal di Direktorat Penjara Utara selama beberapa hari. Setelah beberapa waktu, aku akan kembali dan membawamu pulang. Pergi. Kasim itu. Apakah dia tidak menyulitkanmu? Tidak, dia tidak seperti yang dikatakan rumor, sulit dilayani. Namun putra mahkota, hamba punya sesuatu yang perlu hamba tanyakan kepada Anda. Apakah kau merujuk pada insiden malam itu di kamar samping? Yakinlah, karena aku telah mengambil tubuhmu. Aku tentu akan bertanggung jawab atas dirimu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang persis sama, perasaannya bukan dari orang yang sama. Selain itu malam itu, di ruangan samping bersamanya. Mengizinkanmu tinggal di sini memang sulit bagimu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu melepaskan status pelayanmu dan menikahimu ke kediaman ini sebagai selir. Ingat, Shen Wuan adalah musuh bersama kita. Karena hamba ini milik putra mahkota, maka putra mahkota yang akan memutuskan. Jika hamba membunuhnya, hamba akan mendapatkan kembali kebebasan hamba. Dan ibu hamba juga bisa meninggalkan kediaman Marquis. Tentu saja. Itu hanyalah masalah. Satu kata dari putra mahkota ini. Ya, bagi orang-orang seperti kami, apa yang dicari para hamba sepanjang hidup mereka? Tidak lebih dari sepatah kata dari Tuan. Hamba ini dengan hormat mematuhi perintah putra mahkota. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, fakta bahwa dia bersedia membantumu menetralkan afrodisiak tentu saja berarti dia peduli padamu. Dengan adanya kau di sini, masalah ini pasti akan berhasil. Jiangshu, jangan membenciku. Ketika aku merebut kembali Direktorat Penjara Utara, aku pasti akan memberimu semua yang kujanjikan. Hanya saja kali ini, aku tidak punya pilihan. The film was Siapa itu? translated and narrated by M. Lee.
Di sini. Di mana-mana di sini adalah informan Shen Wuan. Aku tidak boleh berlama-lama. Jaga dirimu baik-baik. Masalah-masalah selanjutnya akan kusampaikan kepadamu dengan cara yang berbeda. Mengapa putra mahkota salah mengingat apa yang terjadi di ruangan samping? Selain itu, dia bukan orang yang menetralkan obat hamba. Mungkinkah? Tidak. Masalah ini tidak bisa ditebak dengan enteng. Hamba harus mencari kesempatan untuk memverifikasinya sendiri. Dia sudah pergi namun kau masih murung. Apakah kau sangat menyukainya? Jika hari itu benar-benar Anda, obat ini mungkin bisa membantu hamba menemukan kebenaran. Jika malam itu benar-benar Anda, maka putra mahkota berbohong kepada hamba. Dia begitu susah payah merencanakan, ingin membunuh Anda. Putra mahkota masih mempercayai hamba sekarang. Itu juga berhasil. Apa yang kau lakukan di sini? Hamba melihat bahwa direktur sedang bekerja keras di mejanya. Jadi hamba secara khusus membuat sup manis untuk direktur. Tepatnya. Kau ingin mengirimkannya sendiri. Ya, itu adalah inisiatif hamba sendiri. Hamba sekarang akan pamit. Direktur, Karena ini adalah niat baikmu. The film was Aku tentu saja translated tidak bisa and mengecewakannya. narrated by M Media. Mengapa kau tidak melayaniku? Untuk meminum sup manis ini. baiklah. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Itu adalah kau sendiri yang ingin mengirim sup manis ini. Itu adalah ide hamba sendiri. Direktur bekerja keras siang dan malam. Hamba ini ingin meringankan kekhawatiran direktur. Tersenyum seperti itu. Sebenarnya apa yang Mu Yuanye janjikan padamu? Cara kau melihat barusan. Tidak terlihat seperti kau sedang memikirkanku. Melainkan memikirkan seorang kekasih. Hamba ini tidak berani. Jiangsu. Kepercayaanku. Biasanya hanya diberikan sekali. Hanya kali ini saja. Jika hari itu benar-benar Anda, hamba bersedia melakukan apa saja untuk menebus kesalahan.
Direktur, ada apa denganmu? Pengawal, direktur telah pingsan. Pelukan ini. Itu Anda. Tentu saja itu aku. Bagaimana mungkin itu kamu Shen Wuwang? Apakah kau kecewa? Aku tidak akan jatuh ke dalamnya lagi. Jebakan canggung ini. Obat perangsang tidak berguna melawanku sekarang. Jadi, Anda bukan. Bukan seseorang yang... Bukankah kau orang yang kau pikirkan siang dan malam? Karena kau berani membius tuan ini. Kau harus siap menanggung akibatnya. Anggap saja itu sebagai pembayaranmu kepadaku. Anda bukan seorang Kasim. Jadi hamba menebak dengan benar. Lalu, mengapa Anda kebal terhadap afrodisiak? Kau sudah tahu rahasia terbesar tuan ini. Itu sudah cukup bagimu untuk melapor kembali kepada Mu Yuanyi. Mu Yuanyi tidak mendapatkan dari hamba informasi yang dia inginkan. Dia masih akan memikirkan cara lain untuk terus memata-matai rahasia Shen Wuwang. Aku harus menstabilkan Mu Yuanyi terlebih dahulu. Barulah keselamatan Shen Wuwang dapat dilindungi. Kau masih tidak The bisa film was melupakannya. translated and Yeah. narrated by M Media. Aku pada akhirnya adalah anggota kediaman Marquis. Aku lebih memilih. Orang itu adalah kamu. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kamu begitu lama tiba? Apakah Shen Wuwang benar-benar seorang Kasim atau tidak? Apakah putra mahkota hanya tidak punya hal lain untuk dikatakan padaku? Ibumu. Sudah kubawa kembali ke kediaman Marquis. Selama Shen Wuwang disingkirkan, ancaman besar ini, aku pasti akan membiarkanmu bersatu kembali. Jadi hal yang paling ingin kamu lakukan adalah menyingkirkan Shen Wuwang. Kamu tidak ingin membawaku kembali. Kamu juga tidak pernah berpikir untuk membantuku melepaskan diri dari perbudakanku. Itu masuk akal. Aku hanyalah pion putra mahkota. Pin yang digunakan untuk melawan Shen Wuwang. Token emas itu kacau. Memberinya obat bius juga gagal membuahkan hasil. Biar ku tabak. Apakah kamu mencoba memberitahuku? Shen Wuwang benar-benar seorang Kasim. Benar. Jika aku mengetahui hasilnya, maukah kamu membebaskan ibuku? Tentu saja. Aku hanya butuh satu jawaban. Selama kamu memberikan bukti, aku pasti akan menepati janjiku. Shen Wuwang, dia. Dia adalah Kasim sungguhan. Jadi, maukah kamu memenuhi janjimu? Masalah ini. Mari kita bahas masalah ini nanti. Ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Kita mau kemana? Putra mahkota, jika kita pergi ke kediaman Marquis bukankah Shen Wuwang akan menemukan urusan rahasia kita? Apakah itu akan merusak rencana besarmu? Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika masalah ini berhasil, aku pasti akan menepati janjiku. Jika masalah ini gagal, kamu dan ibumu, maka kembalilah ke kediaman Kanseliet untuk bersatu kembali. Putra mahkota mungkin tidak mempercayaiku.
Jiangshu tunduk pada kehendak putra mahkota. Tapi ibuku tidak bersalah. Apa maksudmu dengan itu? Baru beberapa hari singkat. Apakah hatimu sudah beralih kepada Shen Wuwang? Jiangshu, jika aku meletakkan segalanya sekarang, aku hanya akan membawamu pergi. Apakah kamu bersedia? Shen Wuwang, aku akan kembali ke sisimu. Untuk menebus kesalahanku. Bicaralah. Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Kamu benar-benar cerdas. Pantas saja Kasim itu tergerak olehmu. Letakkan ini di ruang belajar Shen Wuwang. Kamu tidak perlu melakukan hal lain. Selama itu ada Shen Wuwang, pasti akan mati. Geledah dia. Tidak perlu mencari. Aku akan memberitahumu segalanya. Aku akan memberitahumu segalanya. Aku hanya akan memberitahumu. Baiklah. Jiangshu. Kepercayaanku tidak pernah diberikan untuk kedua kalinya. Kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau punya sesuatu untuk dijelaskan? Direktur melakukan ini, bersedia memberiku kesempatan kedua. Inilah yang dia minta aku lakukan sebelumnya. Apa yang terjadi selanjutnya, sepenuhnya terserah direktur untuk memutuskan. Sebelumnya kau lebih memilih mati daripada tunduk. Sekarang kau sepenuhnya mengabaikan rencana besar tuanmu. Jiangshu, aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Tapi direktur memberiku kesempatan kedua. Membuktikan bahwa di hatimu, aku masih istimewakan. Ya. Keberadaanmu memang memengaruhi penilaianku. Kau berulang kali memengaruhi pikiranku. Sebenarnya apa niatmu? Demi kamu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebelumnya aku keliru mengira orang itu adalah kamu. Sekarang aku sepenuhnya mengerti. Percayalah padaku. Aku akan menebus segalanya. The film was translated and Bisakah aku narrated by mempercayaimu? M Media. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu.
Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Lalu bagaimana dengan direktur? Bagaimana kamu berencana menanggapi perasaanku? Aku menyelamatkan ibumu. Dan menghapus status budakmu. Kamu tahu segalanya sekarang. Sebelumnya aku pikir kau dipaksa oleh Mu Yuanye. Aku pergi menyelidiki apa pengaruh yang kau miliki di tangannya. Aku pikir bahwa selama aku membantumu menyelesaikannya, kau akan tinggal dengan damai di sisiku. Tapi aku pergi bersama orang itu. Itu tidak masalah. Kembalilah saja. Ini adalah Pusaka keluargaku. Apa yang kau inginkan? Aku bisa membantumu mendapatkan semuanya. Percayalah padaku. Baiklah. aku dilahirkan dengan nasib yang rendah. Aku hanyalah objek yang oleh para majikan dibuang sesuka hati. Tuan Direktur, janjimu berarti bagiku lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Nyonya. Apakah kamu sudah selesai mencobanya? Apakah ukurannya pas? Ya. Namun, Tuan Direktur, bagaimana kamu tahu ukuranku? Sudah selesai mencobanya. Lepaskan dengan cepat. Tapi Tuan Direktur, apakah kamu benar-benar tidak akan melihat? Mari kita tunggu sampai hari pernikahan akbar kita untuk melihatnya. Direktur, sudah waktunya untuk inspeksi malam. Apakah Tuan Direktur sudah pergi? Tunggu aku kembali malam ini. Bawa orang ke sini. Tangkap dia. Siapa yang berani? Titah suci kaisar ada di sini. Di manakah Shen Wuang? Shen Wuang telah menipu kaisar dan menentang otoritasnya. Menyembunyikan identitasnya. Tangkap dia segera dan bawa kembali ke istana untuk diadili. Aku harus bertanya kepada putra mahkota. Atas alasan apa aku menjadi subjek yang bersalah? Di perjamuan bunga prem musim dingin kanselir. Diracuni oleh afrodisia kau mengambil kebebasan denganku. Tuan Direktur, jika putra mahkota ini mengingat dengan benar, kamu adalah seorang kasim. Kejahatan menipu kaisar ini
Tangkap dia. Tidak perlu. Aku akan kembali bersamamu. Silakan lanjutkan. Karena Nonawan begitu yakin. Sebaiknya kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa menjatuhkanku. Kawal dia pergi. Tentu saja aku punya bukti. Sepupu kau tidak perlu menatapku seperti itu. Tentu saja. Setelah kamu membantuku membunuh Shen Wuwang, kamu akan menjadi istri putra mahkota melalui jalur resmi. Situasi yang saling menguntungkan seperti ini. Aku tentu saja mempercayaimu. Putri hamba ini akan menemani sepupu menghadiri perjamuan di kediaman kanselir. Karena putri hamba tidak tahan minum minuman keras, aku ditarik ke ruang samping di koridor. Orang itu. Apakah Menteri Shen punya sesuatu untuk dikatakan? Hamba percaya pada Yang Mulia. Yang mulia, keluargaku seluruhnya terdiri dari martir yang setia. Jika bukan karena orang tua dan kakak laki-laki hamba, yang semuanya mati setia kepada negara, bagaimana aku bisa bergantung pada orang lain? Karena insiden ini terjadi, sepupuku bersedia menjadikanku selir. Jika putri hamba seorang yatim piatu belaka juga kehilangan kesuciannya, benar-benar menjaga kesucianku, aku hanya bisa menggantung diri. Yang Mulia, kata-kata sepupuku tulus. Mereka tidak tampak dibuat-buat. Terlebih lagi masalah ini melibatkan direktur. Hamba memohon Yang Mulia untuk menyelidiki secara menyeluruh. Keluarga martir yang setia. Karena Anda mengklaim Menteri Shade mengambil kebebasan dengan Anda. Apakah Anda punya bukti? Orang itu pergi terburu-buru. Dalam ketergesaan itu, putri hamba merobek plakat emas dari pinggangnya. Ini adalah token dari Direktorat Penjara Utara. Ini adalah barang yang dianugerahkan oleh Kaisar. Sama sekali tidak mungkin ada yang ketiga di dunia ini. Mengapa direktur tidak membawanya hari ini? Mungkinkah kamu kehilangannya? Yang mulia, hamba memohon Yang Mulia untuk memverifikasi identitas direktur. Berikan aku status yang layak. Omong kosong jika direktur benar-benar. Bukankah itu kejahatan menipu Kaisar? Masalah ini bukanlah urusan sepele. Bagaimana kamu diizinkan berbicara omong kosong seperti itu? Karena ini masalahnya pengawal. Sama sekali tidak ada yang ketiga di dunia ini. Benarkah begitu? Hamba memohon Yang Mulia untuk menilai dengan jelas. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa hadiah kekaisaran ini akan rusak. Dan aku tidak pikir ada yang berani memasukkannya. Ini disebabkan oleh kelalaian hamba. Hamba memohon Yang Mulia untuk menghukum hamba. Sebelumnya saya hanya berpikir tentang berusaha untuk mereplikasi dengan baik plakat emas Kaisar pertama. Menilai dari ini, melepaskan diri dari batasan sebelumnya. Mungkin bukan tidak mungkin. Menterimu. Bagaimana menurut Anda? Hamba akan mematuhi keputusan Yang Mulia. Karena ini masalahnya plakat emas yang dianugerahkan oleh Kaisar pertama. Tidak perlu disimpan lagi. Yang Mulia. Mustahil. Shen Wuwang jelas meminum obat itu. The film was translated and Hamba memang narrated dibius. by M Media. Tapi itu bukan afrodisiak yang Nonawan bicarakan. Tapi racun. Kau jelas tidak mengatakan itu. Hamba diracun dan hampir kehilangan nyawanya. Itu adalah seorang pelayan dari kediaman kanselir bernama Jiangsu yang turun tangan dan menyelamatkan hamba, sehingga menyelamatkan hamba dari kematian. Hamba mohon Yang Mulia anugerahkan jabatan resmi kepada Jiangsu untuk bertugas sebagai pejabat wanita pendamping hamba. Sama sekali tidak. Jiangsu adalah budak rendahan. Bagaimana seorang gadis pelayan rendahan bisa menjadi pejabat wanita? Kemudian hapus status budaknya. Mustahil. Yang Mulia, Jiangsu adalah pelayan uji coba pernikahan hamba. Kontrak pelayanannya dan dokumen pendaftaran rumah tangga. Semuanya ada di kediaman Marquis Wuan. Apakah putra mahkota menyiratkan budak Marquis Wuan itu berada di luar yurisdiksi Yang Mulia? Hamba yang rendah hati tidak berani. Dia hanyalah seorang budak. Kalau begitu dia akan dihadiahkan kepada Anda. Tangani sesuai keinginan Anda. Terima kasih Yang Mulia. Kalian semua boleh mundur.
Ya, 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 apakah Anda menemukan sosok Menteri Shen? Memiliki kemiripan yang mencolok dengan kenalan lama. Mata tua hamba ini mulai kabur. Saya benar-benar tidak bisa melihat hal-hal ini dengan jelas. Kau rubah tua yang licik. Ibu. Aku punya kabar baik untukmu. Aku akhirnya melepaskan status budakku. Hidupku mulai sekarang pasti akan lebih baik. selamat Nyonya atas terlepasnya status budak Anda. Terima kasih Tuan Direktur. Cepat bangun. Tidak perlu ada formalitas seperti itu di antara kita. Kita adalah keluarga. Silakan duduk. The film was translated and Selamat, narrated Nyonya. by M Media. Ini semua dianugerahkan oleh Kaisar kepada Nyonya. Ini adalah akta tanah. Ini adalah akta rumah. Ini adalah properti komersial. Jika Nyonya ingin membuka toko nanti, atau melakukan hal lain, Nyonya dapat memilih dari ini. Kalau begitu bolehkah aku memiliki beberapa ini? Tentu saja Nyonya boleh. Biarkan dia membawamu untuk melihatnya. Nyonya silakan. Baik. Terima kasih Tuan Direktur. Terima kasih. Shen Wuwang. Geledah. Seseorang melaporkan Anda karena secara pribadi membuat lencana militer. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Silakan ikut dengan kami. Tangkap dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas tidak mengkhianatinya. Ada apa? Apakah kamu terkejut? Kamu hanyalah kedok untuk menahan Shen Wuwang. Jianshu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Sekarang, setelah Shen Wuwang akan mati, aku akhirnya bisa membawamu kembali. Bawa aku kembali. Apakah kamu pikir masih ada tempat untukku di kediaman Marquis? Bagaimana? The film was translated Bukankah kamu bilang and sebelumnya narrated bahwa by Anda M akan Media? mendedikasikan diri Anda untuk tujuan besar pewaris ini? Sekarang, setelah Shen Wuwang akan segera meninggal, kita bisa bersama selamanya. Mengenai pelepasan status budakku, putra mahkota tidak perlu repot-repot. Shen Wuwang akan membantuku melepaskannya. Anda membandingkan seorang Kasim dengan pewaris ini. Jiangshu, apakah dia tahu bahwa Anda telah terbongkar oleh saya? Anda hanya bisa menjadi milik saya. Dia akan segera melewati sini. Biarkan dia melihat bagaimana Anda melayani saya. Bawa dia pergi.
Shen Wuwang. Dia sekarang adalah seorang tahanan. Kembalilah ke kediaman bersama saya sekarang. Aku tidak akan kembali bersamamu. Shen Wuwang. Dia sudah lama menganggap Anda sebagai pion yang dibuang. Apakah Anda belum mengerti? Pengawal. Lihatlah sendiri. Ibumu masih berada di kediaman kanselir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah bunuh diri. Jangan biarkan kediaman kanselir dan kediaman Marki memiliki hubungan lebih lanjut. Bunuh diri. Mengapa Anda ingin saya bunuh diri? Begitu Anda meninggal, kediaman kanselir tidak akan memiliki kekhawatiran. Mereka kemudian dapat sepenuhnya membantu Shen Wuwang. Mengapa? Apakah Anda belum mengerti? Jiangshu, mereka percaya Anda adalah milik saya. Menjaga Anda di sisi mereka hanya akan menimbulkan masalah. Tidak. Patuhilah. Kembalilah ke Puri bersama saya. Bersikap baiklah. Berhentilah memikirkan Shen Wuwang. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Tidak. Setelah saya membawa Anda kembali, saya tidak hanya akan menikahi Anda sebagai selir. Tunggu sampai kediaman kanselir selesai diurus. Setelah Shen Wuwang meninggal, saya akan menikahi Anda sebagai istri sah saya. Jangan mendekat. Jiangshu, kembalilah bersama saya. Jangan mendekat. Pembunuh. Jangan kejar. Masalah ini tidak boleh disebarkan keluar, ya. Saya berutang padanya untuk masalah ini. Itu adalah apa yang pantas dia dapatkan. Beraninya kau. Istana Kekaisaran adalah Arya Vitan. Apa statusmu? Beraninya kau melanggar batas. Hamba Anda Jiangshu. Secara khusus datang untuk meredakan kekhawatiran Yang Mulia. Mohon Tuan Kasim, izinkan saya menemui Yang Mulia. Jiangshu. Tetapi, yang di samping Jiu Tiansui. Pelayan kecil itu. Ya benar, pelayan ini tahu. Yang Mulia saat ini mengkhawatirkan suatu masalah tertentu. Jika Tuan Kasim dapat mengizinkan saya untuk menemui Yang Mulia, saya pasti dapat meredakan kekhawatiran beliau. Masalah yang Anda bicarakan, aku sudah tahu segalanya tentang itu. Namun, Anda tidak punya bukti nyata. Saya sama sekali tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan sepihak Anda dan menghukum pewaris. Dari Marquis Wuan. Yang Mulia, bagaimana mungkin Yang Mulia tidak tahu Shen Wuwang dituduh secara salah? Anda benar-benar berani berbicara. Tetapi, Anda hanya seorang wanita. Apakah Anda tahu, menuduh palsu seorang marquis turun-temurun istana? Apa hukumannya? Yang Mulia, bolehkah saya berani bertanya? Gelar bangsawan turun-temurun dari kediaman Marquis Wuan, bagaimana itu diperoleh? Beraninya kau Jiangshu. Berani mengkritik keputusan kekaisaran kaisar. Pelayan ini bersedia demi Yang Mulia untuk mencari bukti. Bagi hamba. Dan juga demi Tuan Direktur. Anda tentu jujur. Namun, perasaan Shen Wuwang terhadap Anda tidak sekuat perasaan Anda terhadapnya.
pengabdian yang tulus ini. Jiu Tianshui memperlakukan pelayan ini dengan ketulusan yang paling dalam. Pelayan ini tidak dapat membalas kebaikan ini, The film bahkan was dengan 10.000 translated kematian. and narrated by M Media. Token ini. Ini benar-benar bisa mengizinkan Anda masuk dan keluar dari area terlarang Istana Kekaisaran. Tetapi, ruang belajar Kekaisaran hamba adalah pengecualian. Pelayan ini mengakui kesalahannya. Raut wajah Anda ini, penampilan ingin menangis tetapi tanpa air mata. Maman, sangat menyedihkan, sehingga bahkan hamba merasa kasihan pada Anda. Tidak heran para bijak berkata, wanita cantik adalah sumber bencana. Kediaman Marquis Woan dan Menteri Shen. Mereka semua adalah menteri yang terpercaya dan penting. Sekarang, Anda bermanuver di antara mereka berdua. Apa sebenarnya niat Anda? Mungkin, apakah Anda menyimpan niat buruk terhadap negeri dan negara hamba? Pelayan ini tidak berani. Yang mulia salah paham. Sayalah yang memerintahkannya datang. Menteri Shen, Anda menyusup secara diam-diam larut malam area terlarang kerajaan. Hanya demi satu wanita. Hamba adalah bawahan Baginda. Apapun yang hamba lakukan, semuanya adalah demi Kaisar. Karena Anda mengatakan itu untuk hamba. Hamba tidak ingin Anda dan kediaman Marquis Woan mengalami gesekan lebih lanjut. Menteri Shen, apakah Anda bersedia demi hamba memutuskan hubungan dengan Jiangshu? Selama Baginda bersedia untuk tidak melampiaskan amarah kepada Jiangshu, hamba bisa menjalani seluruh hidup hamba tanpa bertemu Jiangshu. Tetapi sekarang, masalah-masalah istana kekaisaran, bagaimana mungkin hal itu dipengaruhi oleh seorang wanita muda belaka? Siapa yang bisa memengaruhinya? Karena Menteri hamba Shen sangat peduli pada negara dan bukan untuk perasaan romantis pribadi. Hati hamba sangat terhibur. Kembalikan plakat emas itu kembali kepada Menteri Shen. Hamba memberi Anda waktu 3 hari untuk mencari bukti, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika tidak, hamba tidak punya pilihan selain menangani masalah ini secara tidak memihak. Kedua pejabat terhormat dipersilakan mundur. The film was translated and narrated by M Media. Hamba meminta Anda menangani suatu masalah. Tetapi tidak ada kabar selama beberapa hari. Hamba pikir Anda tidak lagi menghargai kepala Anda. Paduka. Mengapa Paduka harus menggoda hamba tua ini? Pemberian waktu 3 hari Paduka kepada Menteri Shen. Itu karena Paduka sedang menunggu arsip dari perbatasan untuk mengonfirmasi identitas Menteri Shen. Jika dia benar-benar adalah keturunan sang guru, maka saat itu keluarga Wen meninggal terlalu tidak adil. Beberapa orang menginjak tulang orang lain untuk mendapatkan kejayaan. Gadis itu Jiangshu. Dia benar-benar berani berbicara. Insiden plakat emas sebelumnya. Dan insiden lencana harimau ini. Saya melihat bahwa Kaisar tampaknya memihak Anda. Shen Wuwang, saya tampaknya telah mempelajari beberapa hal. Hamba tahu apa yang ingin Anda katakan. Beberapa hal. Mengetahui terlalu banyak merugikan Anda. Berjanjilah pada hamba, lupakan setelah Anda mendengarnya. Juga, siapa yang menyuruhmu membiusku dan bertindak tanpa izin?
Tapi Tuan Direktur, bukankah Anda berdiri di sini dengan baik-baik saja sekarang? Aku sudah bilang padamu sejak lama, The film was bahwa aku kebal translated terhadap semua and racun. narrated by M. mengingat Media. betapa cerobohnya dirimu. Bagaimana aku tidak bisa melindungimu? Shen Wuwang. Selain Anda, tidak ada yang begitu peduli pada saya. Berjanjilah padaku. Tidak peduli kesulitan apapun yang kita hadapi di masa depan. Mari kita hadapi bersama, dan kita atasi bersama. Hiduplah dengan baik. Baik. Apakah Anda baik-baik saja? Sepertinya seseorang tidak sabar untuk bergerak. Siapa lagi kalau bukan dia? Itu pasti perbuatannya. Putra mahkota. Akankah dia datang? Dia. Cara saya memperlakukannya saat itu dapat dimengerti jika dia tidak ingin datang. Bagaimana keadaan Shen Wuwang sekarang? The film was Menteri Shen translated dan Anda and narrated adalah satu by di M. surga Media. dan satu di bumi. Dia tidak hanya baik-baik saja sekarang, tetapi dia bahkan telah pindah ke aula samping ruang belajar kekaisaran. Tuan muda, Lari cepatlah. Ibu, Ibu, keluarga Wen. Apakah Baginda mungkin merasa bahwa kasus saat itu demi stabilitas The film kerajaan, was translated keluarga Wen berkorban and terlalu banyak? narrated by M. Media. Baginda, ini pengkhianatan keluarga Wen. Buktinya meyakinkan. Penyitaan properti dan pemusnahan klan. Semua orang sudah lama dieksekusi. Baginda, sungguh tidak perlu khawatir. Benarkah begitu? Anda akhirnya setuju untuk menemui saya. Saya tahu apa yang kalian semua ingin lakukan. Tapi itu tidak masalah. 3 hari. Masih ada 3 hari tersisa. Dan saya akan bebas. Jiangshu, apakah Anda ingin tahu nasib apa yang menanti Shen Wuwang? Kejahatan menipu kaisar. Pemusnahan 9 generasi keluarga. Jiangshu. Saya akan pergi dan melapor kepada Yang Mulia. Dan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki hubungan dengan Shen Wuwang. Biarkan Yang Mulia menganugerahkan pernikahan kepada kita. Segera setelah Shen Wuwang meninggal, kita bisa kembali seperti semula. Hiduplah dengan baik. Seperti sedia kala. Jalani kehidupan yang baik. Saya yang dulu. Sungguh ingin bersamamu, menjalani hidup yang baik. Tapi bagaimana denganmu?
Kau menipuku. Kau memanfaatkanku. Kau memperlakukanku seperti bidak catur. Kau bahkan menggunakan nyawa ibuku untuk mengancamku. Sekarang aku akhirnya bertemu orangnya yang ingin kunikahi dengan layak. Tapi kau tetap menghancurkannya. Jika Shen Luoyang meninggal, aku juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Jiangshu, The film was translated and narrated by di M. dalam Media. kepala ranjang kamar saya ada kompartemen rahasia. Saya sudah menjadi orang yang mengecewakan Anda. Hiduplah dengan baik. Menteri Shen. Jika situasinya harus berkembang hingga sejauh ini, maka saya sendiri yang akan mengantar Anda dalam perjalanan terakhir Anda. Aku. Hamba berterima kasih banyak kepada Baginda. Menteri Shen. Jika Anda memiliki rahasia yang tak terucapkan, Anda bisa menceritakan semuanya kepada saya sekarang. Mungkin pikiran saya tidak seperti yang Anda duga. Menteri Shen. Semua keterampilan seni bela diri saya ini, semuanya diajarkan oleh Marsekal Tua Wen. Saat itu, ketika tragedi keluarga Wen terjadi, saya sedang dipindah tugaskan keluar ke Jiangnan. Bahkan bergegas kembali siang dan malam. Sudah tidak mungkin untuk membalikan keadaan. Hal yang disesalkan pada tahun itu, saya selalu berniat untuk menebus kesalahan. Apakah Anda mengerti? Bukti kunci belum ditemukan. Semuanya tidak berdasar tanpa bukti. Bahkan jika hamba memberitahu Baginda, apa gunanya? Jika hamba bisa mendapatkan surat tulisan tangan itu, hamba mengerti. Saya juga tidak akan memaksa Anda. Setelah malam ini, nasib antara Anda sang abde dan saya sang penguasa juga akan dianggap terpenuhi. Mari kita mainkan satu permainan catur terakhir. Ya, Kasus keluarga Wen tahun itu menggemparkan seluruh negeri. Bukan berarti tidak ada yang mengajukan banding. Hanya saja, saya tidak menyangka kekuatan dahsyat yang mulia. Benar-benar mengirim pembunuh, anggota keluarga Wen. Semuanya dibantai habis dalam semalam. Apa? Dulu, paman kedua dari sepupu bibi ketigaku bekerja untuk keluarga Wen. Katanya saat itu mayat keluarga Wen berserakan di mana-mana. Tetapi hanya tuan muda dari keluarga Wen yang hilang, tubuh Wan Changyuan. The film was translated and narrated by M. Media. Saya kalah. Ini adalah pertama kalinya Anda menang melawan saya.
Saya akan menusuk Kaisar. Kalian semua manfaatkan kekacauan ini untuk menyelamatkan direktur. Ya, pergi. Baginda. Baginda sebelumnya mengatakan untuk menghapus status budak Jiangsu. Apakah itu masih berlaku? Itu adalah dekret saya, itu tidak boleh diubah. Tentu saja itu dihitung. Tunggu sebentar. Jiangsu. Baginda, hamba telah disalimi dan ingin mengajukan banding atasnya. Identitas hamba yang sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Wen. Wen Changyuan. Marquis Wuhan pada saat itu, Mu Xiong, berkolusi dengan suku-suku asing dan memfitnah keluarga Wen hamba atas pengkhianatan, menyebabkan keluarga Wen dieksekusi seluruhnya. Pengawal kekaisaran pada saat itu pergi ke keluarga Wen dalam semalam untuk memusnahkan mereka. Keluarga Wen berusaha sekuat tenaga dan hanya berhasil memastikan pelarian hamba. Hamba nyaris tidak bertahan hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, hanya untuk memulihkan ketidakbersalahan keluarga Wen. Sekarang setelah bukti lengkap, hamba bersedia menerima eksekusi. Hamba masih memohon kepada Baginda untuk meninjau kembali kasus lama itu. Panggil Mu Yuanyi. The film was translated and narrated by M Media. Hamba Paduka, pewaris Marquis Wuan, Mu Yuanyi, menyampaikan hormat kepada Yang Mulia. Wen Changyuan. Kediaman Marquis Wuan saya yang telah berbuat salah kepada Anda. Sepertinya saya tidak perlu mengajukan pertanyaan. Menterimu, di dalam hati Anda sendiri, Anda jelas mengerti apa yang terjadi. Ya. Semua kejahatan jatuh kepada hamba Paduka. Hamba Paduka pantas menerima 10.000 kematian. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman. Ibu, Ibu,
Mengapa ibu di sini? Terakhir kali, kamu menyebutkan kepadaku bahwa kamu telah menikah selama hampir setahun dan masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Aku menemukan beberapa obat tradisional dan membawanya untukmu. Ibu,